Mari bawa hati, pikiran kita, segenap jiwa kita semua masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus ya Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kembali lagi siang hari ini kami berkumpul Tuhan di RRS ini Tuhan. Kami mau belajar firman, kami mau saling mendoakan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Oleh karenanya Tuhan, kami membawa hati kami saat ini Tuhan, menyembah dan memuji-Mu. Kami tanggalkan semua beban-beban pikiran, apapun yang menghalangi kami dengan Engkau saat ini, terlepas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua beban-beban di hati juga, ketakutan, letih, lesu, tidak ada harapan Tuhan, semuanya kami tanggalkan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami, yang terlalu baik buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami jatuh, tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi yang di bawah, tapi Engkau selalu menemani kami Tuhan, dalam setiap musim apapun yang kami hadapi. Dan bukan hanya sekedar menemani, tapi Engkau adalah Tuhan yang mengangkat kami kembali. Karena janji-Mu itu adalah rancangan-rancangan yang besar buat setiap kami Tuhan. Janji-Mu itu adalah hidup buat setiap kami. Haleluya. Oleh karena kami mau bersyukur, kami mau menyembah, sebab Kau baik. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Tenggelam di dalam kasih-Mu. Merasakan bahwa Kau hadir. Oh, merasakan kasih. Dan biar setiap sel kami saat ini disegarkan kembali. Disegarkan oleh air hidup-Mu Tuhan. Semua kepenatan juga terlepas. Pikiran kami merdeka. Pikiran kami segar. Jiwa kami juga penuh jiwa yang memuliakan Tuhan. Bangkit hai jiwaku. Oh. Haleluya. Tuhan, ku masuk ke hadirat-Mu. Masuk ke di tempat kudus-Mu. Dan kata-kata selain puji dan sembah. Alangkah indahnya Tuhan, yes Lord, bersamamu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Yes, Lord. Penuh Tuhan atas setiap kami. Oh, ku sembahkan dalam bait-Mu. Ku bersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu nyata dalamku. Ku masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu.
tempat kudus-Mu, Tuhan. Kata-kata selain puji dan sembah saat ini Tuhan, saat Kau sungguh indah Bapa, alangkah indahnya Tuhan. Bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Kau Tuhan, pujianku, yes Lord. Engkau Tuhan, kemuliaanku, oh kekudusan-Mu. Penuhi hati kami, hati kami. Oh, ku sembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan dari hatimu, katakan sekali lagi ya Tuhan. Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu, yes Lord Tuhan, penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu dan ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, kemuliaan-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Biar kemuliaan-Mu semakin nyata, kami tak akan ragu, kami tak akan gentar, sebab kami tahu Tuhan tak pernah membiarkan kami jatuh. Dia akan mengangkat, Dia akan menolong, karena Kau setia Tuhan. Oleh karenanya kami mau memuji-Mu selalu, karena Kau baik kami, karena kasih setia-Mu. Oh, it's our praise you. We praise, we praise, we praise you, Lord. Glory. We bless you for your goodness, buat segala kebaikan Tuhan. Kami menyembah-Mu dan memuji-Mu buat penyertaan-Mu yang sempurna, buat segala harapan dan rancangan yang indah buat kami. Terima kasih.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, kami mengucap syukur sungguh Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Setiap waktu, setiap saat mulut kami hanya memuji Engkau, hanya menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hal-hal yang baik terjadi dalam hidup setiap kami. Kau adalah Raja yang mulia. Kaulah benteng keselamatan kami. Kau adalah kubu pertahanan kami Tuhan. Kami taklukkan segala pikiran ke bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memperbarui pikiran setiap kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara pada setiap kami melalui firman yang akan disampaikan nanti oleh Pak Edi. Kami percaya bahwa Roh Kudus mau mengajari kami lebih lagi Tuhan. Bahwa Roh Kudus mau mengajari kami lebih lagi akan setiap jalan-jalan-Mu Tuhan dan setiap kebenaran-Mu. Dan itu akan menjadi rema buat setiap kami dan berbuah dalam hidup setiap kami. Biar Allah damai sejahtera saat ini memenuhi setiap kami. Dan kami mau belajar firman dengan hati yang terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Dan hati yang sudah dibajak Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap kami yang hadir di Zoom ini, memberkati Pak Edi yang akan membawakan firman, juga memberkati setiap perlengkapan yang dipakai dari wifi-nya, gadgetnya semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati siang hari ini. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Luar biasa ya. Kita hari ini saat bertemu di Zoom jam 3. Luar biasa. Padahal jam 3 itu jam-jam yang sangat melelahkan. Ngantuk, capek ya. Dari pagi sampai siang kerja, akhirnya Zoom, capeknya minta ampun ya. Tapi disinilah kita mau menyadari betapa lemahnya hidup kita ini. Ya. Bagi pekerja-pekerja yang luar biasa, juga dia berkata, time is money Pak Edi. Uang, waktu adalah uang. Nah, saya juga ngomong, saya nak kalau nyampaikan kayak gini di full gospel, selalu slogan dia, time is money. Wah. Waktu adalah uang. Saya memberanikan diri ya, jadi hamba Tuhan, tidak tedeng aling-aling. Saya katakan, ya toh, uang itu tidak bisa membeli waktu. Saya bilang gitu, uang itu tidak bisa membeli waktu, saudara. Begitu juga saudara di RRS seperti ini. Uang saudara tidak bisa membeli waktu. Contohnya gini, hari ini mungkin saudara buka dompet sama tabungan. Sisa berapa dompet dan tabungan saudara? Pasti tahu. Tinggal sisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tetapi apakah saudara tahu sisa waktu hidupmu? Itu loh saudara. Yang kita tidak tahu kan benar saudara. Uang itu tidak bisa membeli waktu kita. Kadang-kala kita tuh sibuk dengan urusan kita sendiri. Tidak pernah ada waktu lagi buat bersama-sama dengan Tuhan. Kita merasa capek, lelah, sampai sakit. Bahkan sakit pun kadangkala tidak dirasakan. Ya, karena punya ambisi, aduh Tuhan, aku harus gini, aku harus begitu. Aku harus memberi makan kepada anak-anakku, aku harus nyekolahkan anak-anakku, sehingga pikiran ini jadi pening sekali. Kalau ada kerjaan sih nggak apa-apa, tetapi kalau saat saudara mengalami kebangkrutan, saudara belum bisa bekerja, tidak maksimal, pikiran menjadi kalut sekali, capek hidup ini. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal seperti itu. Ada rasa capek sekali di dalam tubuhnya dan jiwanya. Nah, kalau itu sudah capek semuanya, baik jiwa dan tubuhnya, tinggal tunggu waktu saja, saudara. Pasti mengalami hal-hal yang tidak baik. Beberapa hari ini saya melayani orang-orang mau bunuh diri. Saya kaget. Kenapa sih mau bunuh diri? Capek hidup ini Pak Edi. Susah sekali hidup ini. Nggak seperti zaman dulu Pak Edi. Saya katakan,
Zaman dahulu tuh enggak enak, enak zaman sekarang. Saya selalu ngomong gitu. Masa saya sama iya ya, oh, enak zaman presiden yang dulu ya. Masa saya ngomong gitu. Enak zamanku toh. Ada ya slogan itu. Nah di mobil truk-truk itu loh. Gambarnya apa fotonya apa Soeharto presiden dulu. Enak zamanku toh. Masa saya mau ikut-ikut sana. Sekarang tuh zaman Roh Kudus dicurahkan luar biasa akhir zaman ini. Nah, bagaimana saudara untuk mengalami kepenatan hidup ini? Tadi pujian yang disampaikan Febo itu bagus sekali ya. Kalau kita memuji, membaca teksnya tadi ya, saat kita itu masuk ke tempat kudus Tuhan, tidak bisa apa-apa lagi selain memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan. Nah, tema hari ini kok ya pas dengan pujian tadi ini. Ya, temanya Sabat untuk tubuh dan jiwa. Kenapa kok harus disabatkan tubuh dan jiwa? Tuhan sendiri juga kalau hari yang ketujuh, dia selesai. Hari ke-6 itu sudah capek, ya mungkin ya Tuhan ya. Terus sabat, ya ada perhentian. Begitu juga dengan hidup kita, ada perhentiannya. Kemarin hari Sabtu saya melayani salah satu toko yang sangat terkenal di Yogyakarta, mengalami kebangkrutan yang luar biasa, sudah lama kita layani, akhirnya mulai menanjak, dia terobsesi terus ya, pengen cepat selesai, pengen cepat balik, cepat kaya, cepat punya uang banyak. Akhirnya terforsir hidupnya. Dia pulang itu mesti jam 12 malam sampai rumah. Capek hidupnya. Hidupnya capek sekali. Mau gimana saudara? Kalau sudah capek mau baca firman, mau berdoa? Nggak bisa. Nggak bisa. Hari Sabtu saya melayani di sana, dia tertidur. Main gitar nih, dia tidur. So, klok. Terus mandek gitarnya. Saudara, saya menghargai orang-orang yang ngantuk, ya enggak apa-apa. Dan saya firman pelan-pelan, tapi suatu saat saya teriak firmannya, supaya dia kaget. Karena orang kalau kaget itu alam bawah sadarnya terbuka, firmannya masuk pasti. Nah itu sistem-sistem cara-caranya. Makanya kalau ada orang ngantuk itu, komsel saya tahu, mata saya tuh ngelihat satu-satu gini. Begitu ada yang ngantuk mulai tekluk, 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 saya firmannya menghentak. Wah itu, jadi orangnya kaget. Masuk itu pasti, karena kaget. Caranya gitu. Nah, kemudian saya ngomong, Pak, jangan terlalu lelah. Dari Sabtu itu, saya mau ke sana, Pak Edi mau ke bandara. Dari Jogja ke bandara itu waktunya 1,5 jam, saudara. Jauh, saudara, bandara di Jogja itu, YIA, kita kan kota ini, Jogja. Mau ke bandara, akhirnya nyetir sendiri, sama istrinya. Apa yang terjadi, saudara? Kecelakaan, ngantuk, masuk apa tuh pembatas jalan tuh portal. Jadi mobilnya di tengah portal tuh loh, saudara. Itu kan pendek sekali, saudara. Belakangnya tuh jebol sampean. Saya tanya, gimana Pak? Belakangnya hancur ya Pak. Waduh. Saya ngomong, kamu ngantuk. Iya Pak, ternyata ada batasnya, benar ya Pak ya. Iya, manusia tuh ada batasnya. Kenapa kok enggak pernah mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Saya katakan seperti itu. Nah, akhirnya rugi sendiri kan. Baru mau nanjak, malah mobilnya harus masuk bengkel. Kan jadi rugi kan sebenarnya seperti itu. Begitu juga dengan hidup kita. Kadang hidup kita tuh diforsir sekali. Sudah tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Nah, apa jadinya kalau saudara sudah tidak ada waktu untuk Tuhan? Tidak ada lagi bersekutu bersama Tuhan. Akhirnya apa saudara? Saudara akan mengalami kekecewaan yang berat. Saudara akan mengalami keletihan. Pikiran jadi bingung. Itu ada ayatnya, saudara. Seperti siapa, saudara? Maria.
Kalau saudara baca di dalam Maria, Maria tuh letih. Di dalam Maria, Lukas, mungkin ini saya letih juga nih. Salah, enggak, saya enggak letih ini. Semangat saya tuh kalau nyampaikan firman tuh semangat. Ya, di mana-mana itu, aduh Tuhan, luar biasa Tuhan, saya harus membukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kunci-kunci, saudara. Jadi saudara tuh tinggal ngambil kuncinya saja. Daripada milih kunci banyak kan bingung, saudara. Saya kasih kunci kerajaan Allah. Karena ada orang yang tidak dikasih rahasia kerajaan Allah. Kasih perumpamaan. Rugi, saudara. Saudara tahu benar-benar pasar. Dikasih rahasia-rahasia kerajaan Allah. Wah, hidupnya tuh senang terus, saudara. Nah, saya akan bacakan ya. Di dalam Lukas 10 ayat 39. Ini Maria dan Marta itu loh, saudara. Mungkin saudara sudah banyak yang tahu ya. Maria itu sangat lelah, letih, lesu. Maria ini yang diselamatkan Tuhan Yesus saat-saat dia mau dilempari batu, ya, diseret sama ahli-ahli, ya, orang-orang Farisi karena ketahuan berbuat zina. Kerjaannya apa ya, dia itu seorang pelacur, ya, melacurkan diri, ketangkap. Dia sebenarnya mau bertobat, capek hidupnya tuh capek sekali. Akhirnya ketemu Tuhan Yesus. Saya akan bacakan ya saudara. Mulai ayat 38 saja ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani ia. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Maria ini lelah. Dia capek sekali. Termasuk hidup kita sama. Dia lebih baik dia tidak melanjutkan pelayanannya, dia datang kepada Tuhan, sujud di kakinya, hanya mendengarkan Tuhan ngomong. Bukankah itu juga harus dilakukan pada kita juga? Letih, lesu. Saudara mau ngapain, saudara? Coba, mau lari kemana? Tidak ada, saudara. Saudara harus lari di bawah kaki Tuhan. Mengalami keletihan, apalagi saudara yang sedang sakit. Orang sakit itu harus lebih intim dengan Tuhan. Supaya apa? Mengalami mujizat, miracle. Saudara, terhubung dengan surga terus. Kalau nggak terhubung gimana, saudara? Saudara nggak bisa mengakses setiap hari. Begitu juga orang sehat sama. Kalau saudara tidak mengakses, bingung hidupmu. Benar enggak, saudara? Contoh, saudara punya HP. Tahu-tahu sinyalnya hilang. WA-mu kan enggak bisa kebales. Benar enggak? Enggak ada yang WA kepadamu. Bingung enggak kira-kira? Kau punya anak di luar kota atau luar negeri. Mau hubungi aja susahnya minta ampun. Ada susah kalau tidak terhubung. Benar nggak saudara yang punya anak? Coba saya aja, anak saya itu kan nggak keluar kota, di dalam kota aja cuma ngekos. Pak Edi keren ya anak Edi kos. Bukan keren, jauh rumahnya. Saya pelayanan tuh masuk jemput anak, pulang, capek kan saudara. Lebih baik saya kosin lah dua-duanya. Saudara, saat itu handphonenya mati, bingung saya nggak punya akses sama dia. Saya hubungi nggak bisa, bingung, pikiran jadi bingung. Begitu juga dengan kita sama.
Kalau sinyalnya terputus dengan surga, saudara bingung enggak? Bingung. Benar enggak, saudara? Coba saudara, HP-mu kamu matiin. Bingung, saudara. Tidak ada akses, tidak ada WA. Kok enggak pernah WA aku lagi ya? Kenapa ya ini ya? Mungkin Febe benci sama aku. Marah dengan aku. Bingung. Biasanya sering WA, kenapa enggak WA? Ada apa ini? Padahal sinyalnya putus. Begitu juga dengan hidup kita, sama. Kalau nggak pernah connect 24 jam, saudara ada kebingungan di dalam hidupmu. Saya kalau mau tidur malam, saya selalu berdoa, Tuhan, buat rohku tetap connect dengan Engkau di surga 24 jam. Roh saya, saudara. Ini harus connect terus sama sana, saudara. Kalau tidak gimana, saudara? Coba belajar, saudara. Bisa toh, Pak? Loh, bisa. Saudara, coba connect terus sama Tuhan. Nah, di situ. Nanti selalu ada akses, saudara. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang sakit nanti pasti disembuhkan. Yang kekurangan nanti pasti diberkati. Pak Edi kok teologi kemakmuran? Bukan kemakmuran lagi itu. Janji Tuhan. Maria capek, lelah. Dia pintar, smart. Maria. Ketimbang Marta. Marta dikira melayani Tuhan diberkati. Oh, Tuhan suka. Oh, no. Kakean pelayanan, kebanyakan pelayanan, tidak ada waktu menyembah Tuhan. Tuhan marah loh, saudara. Itu benar, saudara. Benar, saudara. Makanya, saudara, jangan tiap hari pelayan loh. Saya itu tiap hari pelayanan juga, saudara. Tapi saya selalu menyisihkan waktu untuk Tuhan. Kalau siang saya jam 12. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan cas lagi tiap hari. Cas Tuhan, aku Tuhan. Aku nggak kuat tanpa Engkau, Tuhan. Pagi itu saya sudah bangun jam 4, kadang jam 3. Saudara, saya sehari sabatikal. Saya mencari wajah Tuhan. Supaya apa? Dicas. Ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Seperti handphone, saudara. Sehari dipakai, kalau semalam nggak dicas, piye, saudara. Nah, di situ, saudara. Untuk itu, yuk mari kita mau belajar sabat menyabatkan tubuh dan jiwa kita. Mendekatkan kita kepada Tuhan. Sabatnya itu tidak tiduran, saudara. Terus baca-baca, nonton TV, rekreasi, enggak. Saudara, sabat itu dekat sama Tuhan. Nanti seluruh jiwamu itu dipulihkan, saudara. Ada loh ayatnya, saudara. Makanya kita akan bahas. Kenapa sih orang kok nggak pernah mengalami berkat Tuhan? Kenapa sih kok orang kok susah terus hidupnya? Banyak loh. Saya tuh selalu dapat tantangan di situ, Pak Edi. Aku berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Melayani Tuhan. Baik di gereja jadi usher, jadi kolektan, jadi ngeresiki apa itu kursi, nata kursi. Saya punya komsel lebih dari 5, Pak Edi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ngerenteng kabeh, saudara. Tapi kenapa hidup gak diberkati Tuhan? Aku kok kekurangan terus. Kenapa, Pak Edi? Saudara, saya juga bingung. Ini kenapa ya, saudara? Akhirnya ketemu jawabannya mudah sekali, saudara. Nah, ini untuk RRS ini, saudara. Mungkin saudara sudah merasa kecapean. Tuhan, kenapa ya? Kok rasanya tidak ada setetes embun pun netes. Kok adanya hanya langit tembaga dan tanah besi. Kok susah amat hidupku, Tuhan. Saya akan bahas di sini. Supaya saudara akan mengalami terobosan. Baik keuangan, kesehatan. Saya sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, Pak Edi. Kenapa kok saya tidak sembuh? Nah, itu, saudara. Nah, ini jawabannya seperti ini. Yuk kita buka. Saya bacakan aja lah. Nak dibuka, saudara, boleh. Tapi saya akan bacakan ya, saudara, biar cepat. Kita buka di dalam Yesaya 58, ayat 13 sampai 14.
Ini penting sekali. Ya. Menghormati hari Sabat. Judulnya seperti itu. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, hari Sabat itu harus kudusnya Tuhan. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmat dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makanan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Jika engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, artinya ini hari Sabat loh, saudara-saudara ikut RRS ini menyediakan waktu untuk Tuhan. Tuhan suka. Banyak sekali orang tidak mengerti hal-hal seperti ini. Dan mengatakan suatu kenikmatan luar biasa. Jadi kalau saudara ke gereja, itu suatu kenikmatan, bukan beban. Saudara saat baca firman pun bukan beban, tapi suatu kenikmatan. Oh iya, aku butuh firman Tuhan. Jadi saudara ada semangat yang luar biasa kalau membaca firman Tuhan itu hidup. Bukan asal membaca. Iya, toh. Pada waktu itu terangmu akan bermereka seperti fajar. Nah, enggak dong, saudara. Hayati sungguh-sungguh. Kemarin saya juga nyampaikan firman Tuhan ya tentang makanan, saudara. Haus dan lapar. Saudara, kalau tidak ada itu, saudara, maaf kata, langit, tembaga, dan tanah besi adanya, saudara. Berkat stop semua. Tidak ada kesembuhan ilahi, saudara. Untuk itu, saudara, jangan pernah menginjak-injak hari Sabat. Saudara, lebih baik hari Sabat kau nikmati, benar-benar menikmati. Seperti saudara hari ini menikmati acara RRS. Inilah hari Sabat. Harinya Tuhan kau bisa dicas kembali tubuh dan jiwamu. Saudara coba saja, kalau saudara nyembah Tuhan, nanti yang tenang, hatinya ada ketenangan. 1 Petrus 4 ayat 7, saudara. Jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Segala kesusahan sudah tiba waktunya engkau, saudara, jadi tenang. Supaya engkau bisa berdoa, yaitu Sabat, saudara. Dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku. Artinya apa? Sibuk sakarpe dewe seperti Marta. Waduh Pak Edi, sorry ya, aku tidak bisa ikut RRS atau Komsel atau apa, karena aku besok ada janjian dengan teman, karena temanku itu baik sekali dengan aku, dan aku enggak penak, saudara. Padahal sudah tahu setiap hari Senin itu ada RRS. Sudah tahu waktunya buat RRS. Tapi kadangkala hati kita ini loh, saudara. Wah, ada kesibukan sekali ya toh. Meninggalkan Tuhan. Padahal ini yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa tidak mengenal Allah aja mencari hari Sabat ini loh, saudara, sebenarnya. Matius 6 ayat 33 tuh. Benar, saudara? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu jelas, saudara. Nah ini, saudara, mari kita mau belajar. Kalau saudara menghormati hari Sabat, dan saudara selalu mengatakan, puji Tuhan, aku ke gereja. Saudara kalau ke gereja itu cari berkat atau cari Tuhan? Itu loh pertanyaan. Banyak orang ke gereja itu cuma berdoa cari berkat. Tuhan, Engkau mengetahui aku duduk atau berdiri. Tuhan, uangku habis di tabungan. Banyak loh anak-anak Tuhan yang berdoa seperti itu. Ya, ke gereja itu bukan cari berkat. Cari Tuhan. Wajahnya Tuhan. Saudara coba kalau
hari Minggu, saudara, semangat. Puji Tuhan. Tuhan, hari Minggu ini aku ingin ketemu Engkau. Aku ingin bersorak-sorai merayakan Tuhan. Aku ingin menyembah Engkau saja Tuhan. Ya masalahku aku lepaskan semua. Aku tidak mau mikirin masalahku Tuhan. Aku serahkan masalahku dalam tangan-Mu. Itu aja. Aku ingin ketemu Engkau. Kira-kira saudara kalau ketemu Tuhan masalahmu selesai enggak? Selesai. Ketimbang saudara tidak ketemu Tuhan, hanya pengen masalahmu selesai, itu tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau kamu menyediakan hari Sabat untuk Tuhan, hari perhentian Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau, saudara. Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kalau saudara punya Sabat sama Tuhan, semuanya akan selesai. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Kebenaran itu apa, saudara? Firman Tuhan akan menjadi barisanmu di depanmu. Saat engkau mengalami masalah, firman Tuhan akan berkata-kata di dalam hatimu. Jangan takut, lincah. Percaya, tidak lama lagi engkau akan nikah. Seandainya seperti itu, kamu akan dapat jodoh yang cantik, lincah. Firman Tuhan, Tuhan ngomong gitu ya. Jangan khawatir, lincah, pasti kamu nikah. Ya saudara, lincah. Enggak, ini guyon, ini cuma ilustrasi, lincah. Jangan khawatir, lincah, ya toh, ya cari kalau bisa cari pendeta, lincah. Saya tuh selalu berdoa untuk anak saya yang perempuan, karena anak saya kan teologi juga. Saya berdoa, Tuhan, berikan jodoh untuk anakku Tuhan. Seorang pendeta yang takut akan Tuhan. Tapi banyak pendeta yang tidak takut akan Tuhan. Ya takutnya ya itu, saudara. Nah di sini, saudara. Jadi benar-benar, ya tak? Dan lukamu akan pulih dengan segera, dan kebenaran menjadi barisan dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow. Kalau saudara mengutamakan Tuhan dari segalanya, saudara, ini terjadi firman Tuhan. Benar, saudara. Saya mengalami sendiri. Belum lama, kaki saya tuh sakit. Yang sebelah kiri. Buat jalan tuh sakit minta ampun. Jadi, kalau orang ngomong, saraf kejepit. Saya selalu bantah hal-hal seperti itu. Omong kosong, nggak saraf kejepit. Saya tuh kalau jongkok, nyuci piring 5 menit gitu, berdiri tuh nggak bisa. Kaku, saudara, yang sebelah kiri. Nah, saya tuh selalu berdoa, Tuhan, aku bersyukur padamu. Kau beri kaki kepadaku 2 untuk berjalan dengan baik. Walaupun masih senut-senut Tuhan, tetap aku Tuhan mau pelayanan juga Tuhan. Enggak taunya, saudara, apa yang terjadi? Saya ditemukan dengan orang penjual berambang bawang. Bawang merah sama bawang putih. Saudara tahu bawangnya, saudara? Kalau nggak tahu ya nggak tahu itu nasib. Nasib lah. Nah, tahu-tahu tuh saya tuh bisa beli bawang putih. Loh buat apa? Beli bawang putih di dalam hati saya itu beli bawang putih. Buat apa ya? Oh mungkin Tuhan nyuruh saya beli bawang putih, suruh makan bawang putih setiap pagi. Nah, saya dari dulu tuh sering makan bawang putih setiap pagi, lama-lama bosen, saudara. Sudah sampai rumah, saya berdoa lagi, ya, atau sahabat, nyembah Tuhan, hadirat Tuhan datang, ya, menjamah saya. Nggak ngomong gini, tuku bawang putih, dimakan ya, enggak. Ya, dia menyegarkan tubuh saya, saudara. Begitu hikmat tuh main, loh, saudara. Hikmat itu nyantol, saudara. Hikmat tuh bilang gini, jadikan black garlic. Oh iya, iya. Jadikan black garlic. Nah, saya lihat cara membuat black garlic. Wih, ternyata gampangnya minta ampun, saudara. Dimasukkan apa itu? Microwave apa-apa itu, magic jar apa-apa itu. Jangan di-cook. Jadi dinetralkan aja di itu. 4 hari jadi, saudara. Bener. Tak makan setiap pagi, setiap sore, setiap malam. Kan enak. Kalau makan bawang mentah, waduh, ini mulut saudara terbakar, saudara. Nah, itu saya nak makan 3 siung gede-gede itu. Karena saya beli bawangnya, beli bawang yang cutting. Ya, saudara.
Saya baca-baca literatur itu, ya saudara, bawang laki sama bawang kating, katanya berbeda. Ternyata podo, saudara, kandungannya sama. Jadi nak orang ngomong, wah yang bagus bawang putih, itu yang cuma melakukan bawang putih, saudara, biar laku. Nah, saya belilah itu. Nah, sekarang saya makan, sembuh, saudara. Gitu loh, saudara. Kadang-kadang tidak masuk di dalam pikiran kita. Saya sudah berdoa, Tuhan, sudah aku doakin, kok enggak sembuh-sembuh Tuhan? Loh, saya juga ngomong gitu. Loh, Pak Edi pernah ngomong gitu. Iya, sama. Karena sudah penat. Kok ramari-mari ya? Wis melu RRS, wis melu RTM, wis melu pemuritan bertahun-tahun, kok ramari-mari. Mari ini sepele, ternyata holistik. Nah, disitulah saudara saya baru berhikmat. Oh, hikmat inilah saudara Tuhan kasih. Begitu juga saudara dan saya. Tubuh ini butuh saudara dekat dengan Tuhan. Karena kalau tidak saudara, saudara tidak akan mengalami kuasa Tuhan apa saja. Seperti ini. Yesaya 58, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ini terjadi pada apa? Sebenarnya ini firman ini untuk apa, saudara? Pengertian di mana? Tentang Raja Wali. Raja Wali itu mau umurnya tambah. Kalau sudah umur 30 tahun, dia harus menyendiri ke puncak gunung paling tinggi, bukit. Dia tuh harus melepaskan ini loh, bulu-bulunya, dicucuki apa itu, dibrodoli, supaya bulunya jadi baru. Sama paruhnya tuh dibentur-bentur kayak batu. Kalau enggak, dia enggak gitu, mati saudara. Dia tidak, umurnya tidak panjang, hanya 30 tahun mati. Jadi dia berusaha sabat. Seperti Pak Andreas pernah cerita juga ya, sabat, tikal. Itu kalau orang sabat selalu diberi hikmat yang baru sama Tuhan. Firman itu selalu baru dapatnya, saudara. Saya mengalami terus. Benar, saya mengalami. Kalau saya dipanggil kemana itu firman itu sudah apa ya? Sudah ada. Sampaikan ini aja anakku. Jadi sudah ada semuanya. Jadi enak, enggak usah bingung cari-cari. Tuhan, apa yang harus aku sampaikan Tuhan? Begitu kita sering sabat, saudara, akan mengalami pemulihan, kesehatan juga. Berkat-berkat breakthrough itu benar. Saudara, akan terjadi. Di sini juga sudah apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat adalah hari kenikmatan, puji Tuhan, aku bisa ikut RRS. Aku senang sekali dengan RRS. Aku mengalami berkat. Nah, sudah. Tuhan, ayat 14 tadi. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit bumi dengan kendaraan kemenangan, saudara. Apapun masalahmu sekarang, kalau engkau sering sabat sama Tuhan, berhenti di perhentian Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Saudara tidak usah ngomong masalahmu, saudara. Saudara hanya pengen Tuhan, aku ingin kenal engkau lebih dalam. Aku ingin Tuhan lebih dekat lagi. Jiwaku sudah penuh penat Tuhan. Aku mau melepaskan semuanya Tuhan. Mulai hari ini ya. Malam ini coba saudara, sediakan waktu untuk Tuhan. Saudara, bangun pagi saudara, potong waktumu tidur saudara. Jangan tidur dari jam 9 sampai jam 8 pagi baru bangun. Itu keset saudara. Males itu. Potong jam tidurnya saudara. Bayar harga saudara. Supaya apa saudara mengalami Tuhan. Saudara tidak pusing. Kalau saudara sering pusing, jangan-jangan saudara tidak ada Roh Kudus di dalamnya karena jarang sabat. Saudara kalau sering sabat, saudara, Roh Kudus memberi pengertian-pengertian luar biasa. Apa saja yang dikerjakan tanganmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan supaya ada tanya jawab, supaya saudara mengerti tentang sabat ini. Saya kembalikan pada Cik Ilda. Monggo Cik Ilda, mari. Ya, terima kasih Pak Edi. Shalom teman-teman. Puji Tuhan ya, hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita memang memerlukan sabat. Jadi tubuh kita ada jiwa, ada roh. Ya, di dalam tubuh sini ada jiwa, ada roh, ada tubuh.
Nah, memang harus punya sabat. Tadi Pak Edi sudah mengingatkan bahwa perlu adanya di mana kita berhenti. Kalau jiwa kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau tubuh kita memang benar-benar harus beristirahat. Tadi sudah dijelaskan Pak Edi. Jadi memang benar-benar tubuh kita itu perlu dipelihara. Karena apa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Nah, kalau tubuh jiwa roh kita tidak dipelihara, ya, Tuhan tidak bisa memakai kita menjadi alatnya. Kalau kita sakit, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian buat orang lain, ya kan? Kalau kitanya pusing 7 keliling kayak tadi, banyak masalah karena apa? Karena kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain juga? Nah, caranya apa? Kembali lagi. Kita memang perlu waktu, sabat di mana sabat untuk jiwa, untuk roh, mendekatkan diri kepada Tuhan, sabat untuk tubuh. Kita memang perlu waktunya istirahat, karena apa? Bapak Ibu, kalau yang tadi Pak Edi bilang ada kita belajar mengenai holistik, mengenai makanan-makanan herbal seperti itu yang bisa menyehatkan tubuh, itu juga bagus. Tetapi benar-benar kita ini perlu mengelola hidup kita tuh dengan baik, dengan memilih makanan yang tepat, tidak sembarangan makan, pola hidup yang benar, jam tidur yang benar, waktu istirahat, nah mengelola stres dengan baik. Itu juga termasuk, bahwa kita harus bisa tanya sama Tuhan, Tuhan saya nih kok banyak masalah, saya mau apa? Kembali lagi, begitu kita mengelola stres, tanya caranya sama Tuhan yang punya tubuh. Tanya, oh ya berarti kamu kurang berdoa atau berdoalah seperti ini, seperti itu. Itu mengelola stres. Karena apa? Masalah itu di luar banyak masalah. Tetapi bagaimana waktu kita menghadapi masalah, kita tidak menjadi stres, kita tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut. Karena apa? Karena kita punya pegangan kita Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keluar. Waktu kita mengalami masalah, Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar. Itu yang memang kita ya perlu lakukan, menyabatkan itu ya tubuh, jiwa dan roh kita. Ya. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan sebetulnya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 kan sudah ya sering kita baca, sering kita tahu ya bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi kita perlu kudus seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini Paulus mengingatkan kita, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Yang memelihara siapa? Tuhan. Kita juga, ini tanggung jawab kita memelihara bait Allah ini. Ya. Nah, kemudian terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi memang memelihara tubuh, jiwa, dan roh itu adalah tanggung jawab kita. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri, kemudian mempunyai waktu sabat untuk mendapatkan hikmat-hikmat baru dari Tuhan. Di 3 Yohanes 1 ayat 2 juga. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya, bahkan dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi di 3 Yohanes 1 ayat 2 itu kita diajarin apa? Kita tuh saling mendoakan. Kalau kita tahu seperti tadi Pak Edi kan ada cerita ya. Sekarang tuh banyak orang yang stres, banyak orang yang pengen bunuh diri. Tetapi orang itu mencari, kok dia sadar bahwa hidupnya itu tidak baik-baik saja. Dan waktu hidupnya tidak baik-baik saja, tidak langsung menyerah bahwa, aduh ya udahlah biarin aja dah. Ya udah kalau sudah waktunya begini, kalau sudah maunya mati, mati aja. Ya. Nah itu orang yang menyerah. Tetapi orang yang tidak menyerah, dia bilang, Tuhan, saya perlu didoain. Nah, itu dia. Perlunya cari seseorang. Mungkin perlu curhat. Karena apa? Kadang-kadang kalau ada masalah, jangan dipendem sendiri. Cari orang yang dipercaya bisa mengungkapkan perasaan, kebingungan, kekhawatiran. Sehingga apa? Lepas. Karena kadang-kadang beban itu dipegang sendiri, tidak dilepaskan. Sama pada saat beban
di hadapan Tuhan, kita juga bilang, Tuhan ini beban, aku serahkan padamu. Udah aku nggak mau pikul lagi. Karena Tuhan bilang, lepaskan beban, pikullah kuk. Kita yang diminta memikul kuk. Karena apa? Waktu kita memikul kuk bersama Tuhan, itu jiwa kita menjadi tenang, kita diajak bersama berjalan. Tetapi kita percaya karena Tuhan Yesus ada di sebelah kita waktu memikul kuk tersebut. Jadi waktu kita ada beban, balik lagi, jangan ditanggung sendiri, istilahnya jangan dipikirin sendiri, perlulah diungkapkan pada Tuhan. Kalau perlu kepada orang, ada orang-orang yang memang perlu curhat. Karena kalau nggak curhat, dipendem, jadi orang bilang mendem jero, ngantem sendiri. Ngantem sendiri akhirnya apa? Yaitu rasa stres lah, darah tinggi lah, semua ngantem. Akhirnya sakit gula lah, sakit ini. Karena apa? Semua masalah itu dipikirin sendiri, terus kemudian ruwet sendiri, bingung sendiri. Harusnya dibawa kepada Tuhan atau ajak teman yang dipercaya. Ada Pak Edi, ada guru-guru, ada teman-teman di sini yang bisa diajak curhat. Ini gimana ya? Tolong doain saya. Karena itulah diperlukan kita saling mendoakan. Kalau kita tahu, oh ini kayaknya teman kita lagi berbeban berat ya. Ya udah kita doain. Kamu mau nggak berdoa dengan saya? Nah seperti itu ya. Kita saling menguatkan ya. Terima kasih Pak Edi, hari ini kita diingatkan lagi untuk mempunyai sahabat ya. Sahabat tubuh dan jiwa itu perlu sekali. Sebelum kita ada tambahan yang lainnya dari teman-teman, kita foto sebentar yuk. Baik teman-teman yang bisa buka kameranya boleh dong. Kita berfoto sebentar. Ada lagi yang bisa buka kamera? Nah itu dia. Ada lagi teman-teman yang bisa buka kamera? Kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Sudah siap ya? Senyum terbaik termanis. Siap? Masih ada yang buka. Oke, ada lagi? Yuk, 1, 2, 3. Oke, ada lagi? Sudah ya, cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, sekarang mungkin ada yang punya pengalaman pribadi mengenai sahabat tubuh dan jiwa. Boleh, ada yang mau menambahkan juga boleh. Mungkin dari Bu Betsy ada mau menambahkan sesuatu? Silakan Bu Betsy. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, benar sekali ya yang Pak Edi bilang, terima kasih. Sudah diingatkan kembali, memang kita harus menyediakan waktu untuk kita boleh bersahabat ya. Kalau Pak Edi bilang kita bayar harganya ibadah pagi atau kita ibadah malam, ibadah siang gitu sendiri, itu juga bagian dari sahabat. Tapi kalau menurut saya ibadah sahabat itu adalah kita benar-benar stop semua kegiatan dalam satu hari full ya, dimana kita isinya tuh hanya benar-benar memuji, menyembah dan baca firman. Di situ kita benar-benar akan dibukakan banyak sekali hal ya. Tuhan banyak berbicara dan itu biasanya jernih sekali Tuhan berbicara dan kita mendengarnya tuh jernih tanpa ada apa ya, pokoknya kita dapatnya jernih banget dan kita tahu yang Tuhan mau itu apa dalam kehidupan kita. Dan disitulah kalau saya dulu jujur pada saat saya banyak mengalami masalah, beban yang luar biasa, saya mengambil waktu sabat itu kalau nggak salah sekitar 3 hari apa 1 minggu saya lupa. Tapi di situ Tuhan berbicara banyak hal dan nggak pakai perumpamaan. Ya kalau kita baca di Alkitab kan banyak perumpamaan gitu ya yang membuat kita jadi makin apa artinya nggak ngerti ya. Tapi di situ justru Tuhan berbicara jelas sekali, gamblang, membuat kita semakin, "Oh gitu ya Tuhan." Kita tanya jawab tuh kayak sama temen gitu loh. "Tuhan, kalau ini gini gimana ya Tuhan?" Tuhan jawabnya, "Oh kamu gini 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 gini," gitu. Ya, ada juga banyak banyak yang, eee, sebenarnya kalau waktu saya sabat itu banyak hal yang kalau menurut saya Tuhan tidak menjawab masalah saya, tapi Tuhan banyak istilahnya mengkoreksi saya. Di situ, justru di dalam koreksi Tuhan itu saya seperti dapat jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapin. Seperti ada jalan keluar gitu ya. Karena pada saat kita ngomong sama Tuhan, itu kan hikmat kita juga berkembang. Justru pada saat kita berbicara dengan Tuhan, jujur Tuhan waktu ngomong A, kita dapatnya seperti ABCD gitu loh.
langsung jadi kayak termasuk jawaban, jalan keluar, bahkan ke depannya gimana gitu. Saya sampai suka kaget gitu ya. Wah, memang benar ya kalau kita ikut Tuhan tuh luar biasa banget karena kita sudah kayak terjamin sekali ya, terbebas dari segala sesuatunya, bahkan untuk masa depan pun kita sudah dapat jawaban gitu loh. Makanya kita, kalau menurut saya memang seperti yang Pak Edi bilang, kita harus menyabatkan tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Itu aja. Terima kasih Mbak Hilda, Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Betsy. Iya, silahkan. Ada yang mau bertanya, Bu Janet? Silahkan dibuka, silahkan. Dibuka dulu mic-nya. Ya, sudah. Mau nyampaikan sedikit, Bu Hilda, boleh? Ya, Ya, silahkan, Janet. tentang waktu dengan Tuhan. Yang saya rasakan, kita kan kadang datang sama Tuhan, doa, Tuhan ada perlu ini itu. Tapi yang saya rasakan, memang jawaban nggak langsung, tapi kalau habis worship gitu kan, subuh worship, Bible study itu kayak kenyang gitu kan, seger. Memang masalahnya tetap ada, tapi apa ya, cara saya memandang masalah itu beda. Jadi masalah itu bukan urgent, bukan urgent. Cara pandang jadi beda karena saya kan udah serahin ke tangan Bapak di sorga, jadi udah ada di tangan yang aman. Jadi saya jalanin aja hidupnya, belum ada jawaban, tapi tetap aja enjoy dan saya ngejalaninnya kayak happy aja. Itu aja. Puji Tuhan. Terima kasih buat sharing pengalaman pribadinya Bu Janet. Oke, iya Pak Didi. Mau bicara sesuatu Pak Didi? Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Shalom. Ya, tadi mungkin nambah sedikit tentang tema sahabat tubuh dan jiwa. Ya, sahabat itu kan memang diminta agar supaya kita tidak melakukan kegiatan karena Tuhan sudah kasih waktu kita untuk 6 hari bekerja ya. Jadi ada waktu untuk Tuhan, 1 hari untuk kita pakai untuk Tuhan. Nah, sekarang ini kan yang terjadi seperti di Indonesia ya, di negara kita, Sabtu itu kan pada libur. Nah, bagaimana itu Sabtu itu kita gunakan untuk keluarga, untuk kita ajak keluarga, ya istri, suami, anak-anak, bahkan kalau ada saudara yang ada dalam satu rumah itu, kita ajak untuk berdoa. Itu luar biasa. Itu makanya dikatakan ya, itu hari itu, ya bagaimana tadi saya lihat, tadi saya dengar dikatakan time is money. Ya, jadi bukan lagi time is money. Jadi bagaimana kita bisa memberi waktu untuk Tuhan. Artinya di sini ya, dikatakan give time, ya give time to God Jesus. Jadi give time to God Jesus. Jadi bagaimana kita bisa memberi waktu untuk Tuhan Yesus. Jadi seperti hari Sabtu itu, alangkah baiknya kalau kita bisa mengajak keluarga kita, terlebih anak-anak, untuk kita pakai hari itu untuk bisa kita sama-sama berdoa. Kita gumuli setiap pergumulan hidup kita. Bahkan kita gumuli setiap hidup keluarga besar kita, bahkan ya kita bisa gumuli juga keadaan bangsa negara kita. Itu yang utama saya kira, waktu yang seperti hari Sabtu, orang katakan weekend, kita gunakan untuk kita doa keluarga. Itu saya kira yang dapat saya tambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Didi masukannya. Ya, betul. Jadi setiap keluarga memang diharapkan punya mesbah keluarga sendiri masing-masing. Karena dengan bersehati, bersepakat, ya, berdoa bersama, itu Tuhan dengar. 2-3 orang berkumpul, Tuhan mendengarkan yang pastinya gitu kan. Dan kalau misalnya bisa menyisihkan waktu seperti hari Sabtu ataupun hari Minggu, ya mereka punya pilihan masing-masing. Silahkan bisa dilakukan seperti saran dari Pak Didi. Terima kasih Pak Didi buat sarannya. Thank you. Oke. Ada lagi kah dari teman-teman yang mau menambahkan atau mau bertanya? Silahkan.
Yang Wahyu ada? Adakah? Boleh, kalau misalnya ada. Kalau silahkan Yang Wahyu, apakah sinyalnya baik-baik aja? Dibuka dulu Yang. Nah, Shalom. Ya, yang pertama mohon maaf memang Eyang gaptek. Jadi HP dari awal tadi bermasalah. Terus Eyang minta tolong cucu. Cucu, ini gimana? Eyang mau RRS nggak bisa. Nah, akhirnya karena cucu kan lebih canggih gitu, udah di utak-utik bisa. Puji Tuhan. Terus bisa mengikuti RRS ini memang yang rindukan gitu. Baru hari Kamis yang lalu Eyang mengalami Tuhan banget begitu. Seperti pernah Eyang saksikan bahwa Eyang itu kalau saudara kita sepupu kita itu mengatakan dijolimi ya, dijolimi. Eyang kan mengalami seperti itu. Nah, sekarang yang jelas Eyang itu nggak terimanya. Bisa sampai pakai terima karena Eyang itu dia dikatakan ada seorang ibu yang bilang, kamu tuh jangan bergaul sama Eyang, katanya sama Eyang Wahyo, karena Eyang Wahyo itu orang sesat. Jadi Eyang Wahyo itu ngikuti aliran-aliran sesat, katanya. Nanti kamu juga bisa tersesat, katanya begitu. Puji Tuhan, ya Tuhan. Ini beberapa orang bahkan ada pendeta juga yang mengatakan seperti itu. Bahkan ketika pencurahan Roh Kudus di gereja kami, itu juga memanggil pendeta dari luar itu ngomongnya begitu. Jadi di sini itu ada yang mengikuti aliran sesat, maka nanti kamu tidak akan bertumbuh dan lain sebagainya. Kok yang diomong itu beberapa waktu ini belakangan tuh sesat, dan sesat. Setelah itu Eyang menemui gembala. Bapak, Eyang minta mediasi. Karena sudah kedapatan yang ngomong tuh ibu ini itu. Tolong pertemukan Eyang untuk bisa mencari tahu banget. Sebenarnya sesat yang bagaimana sih yang mereka tuduhkan ke Eyang itu? Nah, memang akhirnya ada satu istri pendeta yang mengatakan memang saya mengatakan begitu katanya. Terus alasannya apa? Nah, terus katanya beliau itu ya minta orang lain jadi yang sekrunya dia, orang yang sefrekuensi dengan dia, ada 5 orang itu menyelidiki aktivitas Eyang. Nah, itu ada dulu pernah ngikuti RRS, pernah, tapi cuma 1 kali tok. Ngikuti waktu itu doa paginya Kak Sem, pernah. Terus ngikuti lagi, apa ya, pokoknya ngikuti gitu. Dan Eyang ada salah satu yang Eyang onsite itu di Menara Doa GBIYHS itu juga sefrekuensi dengan kita. Jadi di sana itu menyebut Bapa Yahweh, Elohim. Itu menurut orang-orang ini yang satu gereja dengan saya itu di GIA, itu menurut mereka adalah sesat. Wah, yang rasanya ya nggak terima juga. Ya, Eyang katakan, terus Eyang sebelum mediasi itu 2 hari Eyang bersabat. Bersabatnya Eyang itu tidak hari Sabtu atau tidak hari Minggu, tetapi meluangkan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan, minta Tuhan bicara. Itu Eyang puasa 2 hari berturut-turut, tolong dalam mediasi ini supaya Eyang bisa memberi pencerahan, justru memberi, tidak minta pencerahan, tapi biar orang-orang ini bisa
dinasehati oleh Roh Kudus tentang kebenaran, begitu. Dan puji Tuhan 2 hari berturut-turut Eyang puasa dan Eyang merasa sudah dibekali karena ikut juga di RTM ya, ada banyak hal lah mentor rohaninya Eyang yang dari Zoom ini itu Eyang catat terus semua. Nah, kemudian dalam mediasi itu Eyang mempersilahkan ada 4 orang. Jadi di situ lengkapnya ada 7 orang, 4 orang pendeta, 2 orang istri pendeta, dan 1 majelis gereja. Itu biar Eyang itu jemaat biasa, orang awam, ngadepin mereka 7 orang yang notabene katanya orang-orang petinggi gereja. Begitu. Tetapi Eyang merasa rohku lebih besar dari 7 orang itu. Rohku lebih besar dan Roh Kudus, Roh Hikmat akan memberikan petunjuk untuk memberikan kebenaran kepada orang-orang itu. Tidak peduli itu pendeta atau apa, tidak masalah. Nah, sebenarnya ternyata mereka satu persatu setelah Eyang berikan kesempatan berbicara lebih dahulu. Apa sebenarnya motivasi mengatakan Eyang sesat gitu? Ya, Eyang memang nggak mau jadi Eyang katakan bahwa ini bermula dari karakter. Jadi orang nuwun sewu, walaupun panjenengan semua ada pendeta majelis, tapi kalau panjenengan tahu firman tidak menjadi pelaku firman itu nonsen, tidak bisa yang begitu. Dan karakter seseorang itu yang menentukan adanya masalah atau bisa mengatasi masalah itu adanya karakter, yaitu karakter Kristus. Panjenengan masih harusnya tahu karakter Kristus itu seperti apa sampai yang begitu. Jadi ketika panjenengan semua mengatakan hal-hal yang buruk kepada Eyang nggak apa-apa, monggo itu hak panjenengan gitu ya. Tetapi mulai sekarang ini milikilah karakter Kristus dan panjenengan harus berbuah lebat, berbuah manis. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam pelayanan, bukan memecah belah, bukan menyuruh orang jangan bergaul sama orang sesat, itu Eyang orang sesat. Terus akhirnya ya sudah, Eyang sudah banyak hal mengatakan seperti itu, kebenaran harus ditegakkan. Ini semua sudah Eyang sampaikan. Tetapi di dalam closing ini Eyang berterima kasih sama panjenengan semua. Terima kasih karena dengan begini Eyang bisa membentuk karakter, Tuhan membentuk karakter Eyang menjadi lebih baik dan Eyang memaafkan panjenengan semuanya. Dan yang juga terakhir Eyang minta maaf kepada panjenengan semua. Setelah Eyang mengatakan minta maaf, Eyang sudah siapkan itu tisu basah. Izinkan Eyang membasuh kaki panjenengan semua. Eyang begitu. Satu persatu dari orang yang pertama kali mendolimi Eyang. Itu semua tak basuh kakinya, ya ada yang nangis, ada yang jangan Eyang, aduh Eyang. Ya enggak apa-apa. Eyang minta maafnya tulus. Jadi saya basuh kaki panjenengan semuanya. Ada satu yang lari. Membuka pintu ruangan keluar ruang. Ada satu yang enggak mau dibasuh kakinya. Puji nama Tuhan, rasanya mereka langsung bermaaf-maafan, minta maaf. Setelah Eyang memberi maaf dan minta maaf juga, ternyata sampai Pak pendetanya, Pak gembalanya saja mengatakan, ya saya juga minta maaf Eyang karena saya ya juga bingung loh. Pak pendeta, Pak gembala aja bingung. Gimana kayak gitu? Nanti jemaatnya di mana Pak kalau panjenengan bingung sampai Eyang begitu. Puji Tuhan, Eyang rasanya udah lega, udah ketemu orang-orang yang ngomongin sesat dan kenapa Bapak Yahweh kok dikatakan sesat itu di mana coba? Itu
Jadi sudah ketemu semuanya, bahkan Eyang bilang, kalau begitu, kalau Eyang juga mengikuti di dalam kelompok-kelompok kami yang ada Bapak Yahweh begitu, izinkan saat ini juga, mulai besok pagi Eyang tidak beribadah di tempat ini, oke? Begitu Eyang, pamit begitu. Oh tidak Eyang, jangan mundur dari pelayan. Tidak, saya tidak mundur. Banyak pelayanan di luar gereja ini Eyang begitu. Ternyata nggak boleh keluar. Ya, puji Tuhan akhirnya endingnya Eyang sudah lega. Sekarang sudah nggak ada ganjilan lagi, orang-orang itu sudah sudah ketemu yang ngomongin Eyang sesat dan alasannya. Puji Tuhan, saya kembalikan, monggo Bunda Hilda. Tuhan yang Wahyu, wah luar biasa ya kesaksiannya. Itu kalau bukan Roh Kudus yang pimpin, bisa ngadepin gitu kan, menghadapi orang-orang gitu kan, menghadapi orang-orang bahkan pendeta-pendeta, istri pendeta, kalau bukan pimpinan Roh Kudus, orang lain udah ada banyak yang ciut gitu. Ya, tetapi karena Tuhan ya yang mengatur semuanya untuk apa? Memberi klarifikasi dan memang nama Tuhan yang harus ditinggikan. Mungkin Pak Edi ada mau kasih tambahan masukan buat Eyang Wahyu. Silahkan Pak Edi. Ya luar biasa ya. Ya, yang penting gereja itu ada damai, sukacita, ya. Asal walaupun difitnah, dikatakan sesat. Saya pernah alami hal seperti itu. Sesat. Tapi bagi saya nggak apa-apa disesat-sesatkan. Yang penting buahnya. Kalau saya seperti itu. Saya yang tidak ketemu dengan orangnya, saya tidak mau daripada rame, saya lebih baik yang mundur. Mundur dalam arti saya tidak pindah gereja. Saya tunjukkan pelayanan saya melayani orang-orang ODGJ, saya melayani penjara-penjara. Mereka yang katakan sesat itu mulai baik sama saya. Kamu kok bisa melayani kayak gini nih, bicara nih. Saya terangkan semua kebenaran-kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang memang akan memerdekakan orang-orang yang tidak ngerti. Kesana kalau ngomong sesat itu ya wajar, tidak salah juga. Karena mereka belum tahu. Ya, seperti Tuhan Yesus waktu disalibkan itu, mereka tidak ngerti Bapak. Ya, itu. Sama sebenarnya hal seperti itu. Nah, kita itu santai saja, tenang. Kalau kita itu sudah tahu firman Tuhan tuh, rasanya jadi tenang. Oh ya, kalau orang ngomong ini sesat, yuk kita sesatnya yang mana kita terangkan juga. Tapi dengan catatan memang kita harus berbuah. Kalau sudah berbuah itu orang akan lihat, oh iya ya buahnya ternyata manis. Nah orang akan tanya, dulu kok bisa kayak gini gimana. Nah seperti itu Eyang enggak apa-apa, tapi Eyang ya enggak apa-apa datang. Nah pembasuhan kaki itu ya memang ya, banyak orang yang enggak mau, malu juga ya dibasuh kaki. Saya pernah membasuh kaki orang-orang lembaga pemasyarakatan LP itu pada nangis semua. Memang Ya. itu hal-hal yang khusus juga. Tapi ya enggak apa-apa ya. Baguslah ya. Terus maju terus. Kalau dikatakan sesat enggak apa-apa. Terus bekerja untuk Tuhan. Kalau saya seperti yang penting menghasilkan buah-buah. Itu yang oke. Terima kasih Pak Edi, terima kasih yang Wahyu. Ada lagi, satu orang. Ada yang mau bersaksi atau mau menambahkan segala sesuatu? Kayaknya dari tadi Linca udah siap ya. Silahkan Linca kalau mau. Atau boleh Sis Mary, boleh juga. Silahkan, ada lagi? Kalau belum ada, nanti kita langsung masuk ke sesi doa. Ada lagi kah? Oke. Ada? Tidak ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya di luar topik, boleh juga. Atau mau kesaksian, boleh. Adakah? Oke, kalau nggak ada, baik. Kita masuk ke sesi doa aja yuk. Baiklah, kita buka sesi doa. Yang pertama, kita akan berdoa ya untuk Bu Eni yang pasti ya. Untuk pemulihan Bu Eni ya. Supaya gula darahnya kembali menjadi normal, kemudian supaya bagian tubuhnya juga dapat digerakkan kembali ya, disembuhkan sempurna, normal kembali.
Nah, kedua kita berdoa buat untuk Bu Eva ya. Sama itu ya, sama Siska ya. Kita berdoa buat Siska untuk pemulihannya ya, pemulihan kesehatan Siska. Kedua, yang ketiga Bu Eva ya. Bu Eva itu terakhir itu waktu saya ajak yang ke mana ya, fellowship di Bekasi, katanya nggak bisa Mbak, saya kemarinnya baru ini vitamin lagi. Oh ya udah, gitu. Dia masih kemo ya, seperti itu. Oke, yang keempat ada Pak Irawan di sini di chatting ya, Pak Irawan. Mohon dukungan doa agar gudang kami segera terjual dan mohon dukungan doa agar ada terobosan mukjizat keuangan. Terima kasih RTM, tim, Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk Pak Irawan ya, untuk gudangnya segera terjual dan terobosan mukjizat ya keuangan. Oke. Lalu ada lagi kah yang mau minta doa? Bu Adriana kah? Ada? Bu Alvina, seperti biasa Bu Alvina untuk pemulihan keluarga. Ya Bu Adriana, silahkan Bu Adriana. Ya, kakinya ini kalau nggak sembuh-sembuh tuh kata Pak Edi, Pak apa benar harus minum bawang putih? Kakinya tuh nggak bisa jalan, kalau buat jalan sakit banget. Tapi Pak Edi bukan pengapuran kan, hanya sakit biasa. Minta sarannya Pak Edi. Silakan Pak, dijawab Pak. Ini saya udah Nggak bertahun apa-apa Ibu. nggak Ya, sembuh. Ibu buat jalan aja terus kayak saya sakit tetap tak ampet. Saya tuh sampai nggak bisa jalan aja jalan terus loh. Tuhan, Iya, aku mau melayani Engkau. duit aku Pak kalau Sakit. jalan sakitnya Ya, minta ampun, sampai jerit-jerit ya. kalau Oh iya, saya pun juga kalau jongkok itu mau berdiri itu, ya. kaku mau digerakkan itu sudah nggak bisa. Waduh, tapi ya kita lawan. Jadi nak sakit itu kita manja. Sakit, sakit buat gerak. Wah, itu akan selamanya di situ terus. Tapi nak sakit kita lawan. Biarin. Sakit aku usir. Kita gemes dengan sakitnya itu loh. Nah, saya tak gituin, Bu. Nah, urusan makan bawang putih itu dicoba aja ya enggak apa-apa Ibu. Mungkin bisa sembuh juga karena saya mengalami. Jadi kalau makan bawang putih itu harus hati-hati juga. Kalau kebanyakan nanti pusing. Kalau sudah pusing itu berarti kebanyakan. Hati-hati. Saya pernah pusing gara-gara makan bawang putih karena darahnya tuh jadi cuer sekali. Cuer itu apa ya? Tidak mengental itu. Encer malah cuer, encer. Jadi encer. Larinya cepet banget itu loh. Bahasa baru Pak. Darahnya. Itu. Ini saya harus belajar bahasa Indonesia. Cuer. Tapi aku setuju Pak Edi yang cuer Ya. encer, yang encer itu aku setuju Cuer. bawang putih. Iya, karena itu Bawang putih. mamaku ngalamin. Jadi Ya. mamaku kan suka minum itu tuh jamu yang bawang putih, lemon apa tuh. Nah, itu kan. Nah, itu kan Iya. dipikirnya bagus tiap hari itu, tiap hari. Ternyata singkatnya dia ngalamin sakit apa gitu yang ternyata udah sama dokter bilang nggak boleh ini, udah stop. Ini yang bikin Iya. cuer itu. Bikin encer darahnya Bikin ternyata. encer. Iya. Mungkin Benar ya itu juga. Overdosis nggak Terus Bu boleh. Adriana ada gula nggak? Enggak ada. Enggak ada gula, Pak. Justru gulanya Kan di bawah. sakit penyakit itu ya. Nah, Gula saya di gulanya bawah berapa? dari 80, 75. Enggak pernah naik, Kak. Paling Nggak kalau pernah naik ya, puji Tuhan ya. Itu penting sekali karena kalau penyakit gula itu merusak otot-otot semua, peredaran darah akan rusak ya, akan pecah. Seperti Bu Eni itu gulanya tidak terkontrol, akhirnya pecah. Itu sangat berbahaya sekali. Ya untuk kita semualah ya, kita harus menjaga, harus kontrol, check up. Penting saya aja check up. Loh, Pak Edi kan banyak doakan orang penuh mujizat. Loh, iya, tapi saya juga check up. Kalau enggak kan enggak ngerti, saudara, di mana letaknya. Ya.
Ya itu ya Bu ya, coba nanti coba makan bawang putih. Nggak usah banyak-banyak ya Bu ya. Saya beli setengah kilo itu bukan tak makan langsung semua loh Bu. Ya paling 2 siung itu ya. Ya. Nah itu Saya jangan salah tangkap dimakan, nanti. dimakannya begitu aja atau campur nasi? Kalau saya bikin black garlic Iya, karena maksudnya kalau makan biasa dikunyah, cuma kan ya. perih ya. Di lidah ini kan saya pernah coba itu perih. Nah, jalan satu-satunya saya fermentasi yaitu saya masukkan ke mana tuh microwave itu cooker. loh. Rice cooker kok microwave. Rice cooker enggak usah di-cook ya. Biasa saja 4 hari nanti kan jadi hitam. Nah, itu dimakan pagi, sore, malam. Nah, seperti itu dirajini makan. Tapi nanti kalau setelah makan terus pusing, berhenti, berarti itu darahnya tadi keenceran. Tekanan darahnya turun Nah, itu, Pak. Sambel aja, campur sambel, Pak. Saya Bikin suka. sambel aja. Sambal boleh dipakai nasi boleh kan. Ibu Bikin sambal Hilda, bawang ya Bu Adriana. Ya, Bikin sambal bawang. iya. Sambal korek. Begitu Enak nggak itu. boleh, Pak. sambal bawang. Begitu aja. Kayaknya nggak. Bu Hilda, Pak Didi ya. Ya, silakan Pak Didi. saya tambah sedikit tadi yang Pak Edi sampaikan, itu bawang putih, itu saya bikin fermentasi, itu bawang putih ambil yang bongkahan, yang ada berapa biji itu, Cutting, ya cutting. itu kita pakai aluminium foil, kita bungkus aluminium foil, kita masukin di rice cooker. Ya. Rice cooker kering, kita masukin di rice cooker, terus dicolok selama 9 hari. Kalau sudah 9 hari dimatiin, buka, itu udah jadi warna hitam. Ya. Udah warna hitam, begitu kita makan, itu udah seperti kayak rasnya, manis, enak. Ya. Itu khasiatnya untuk jantung dengan muntah dan juga untuk darah tinggi. Saya udah Ya. lakukan ini udah 2 tahun, khasiatnya luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Pak Didi. Iya betul. Ya, silakan Bu Janet. Ada pertanyaan apa Bu Janet? Mau tanya, saya juga makan bawang mentah tapi bawang merah. Tiap makan pagi siang malam tuh 4 siung gitu. Ada yang punya pengalaman bawang mentah, bawang merah? Ada. Itu Ya. kalau makan bawang merah, glukosanya turun nanti. Oh. Itu untuk diabetes yang tipe 2 itu harus makan bawang merah juga. Itu cepat sekali turunnya nanti. Itu Ibu Janet. Ya. Tapi Saya saya tahu nggak cuma ada menurunkan. Cuman untuk stamina seger. Iya. Seger. Iya. Nah ini perlu dibahas juga ini kayak gini. Ya. Supaya kita tahu. Yang tidak pasti harus minum obat. Ya, yang pasti bawang merah itu paling enak kalau makan sate, Pak. Bawang merah yang enak sate tadi. itu enak loh. Pakein sambal kecap gitu-gitu digado juga cari. Sambal bawang malah bahas makanan. Ini bawang putihnya terjadi. Black garlic ya Pak? Black garlic. Beli jadi juga ada sih. Ya, ada mahal, beli jadi mahal. 100.000 satu ini habisnya 2 hari aku habis waktu itu. Enak soalnya, enak. Enak, bener. Iya, manis enak. Oke, kita lanjut ya, list doa. Nanti kita bahas makanan terus. Oke. Tadi ya Bu Adriana boleh dicoba black garlic-nya, kaki sakitnya karena pengapuran. Jadi minta doa untuk kaki yang sakit karena pengapuran. Ya. Kemudian yang keenam ada Ibu Alvina minta didoakan untuk pemulihan pernikahan. Itu Bu Alvina. Kemudian yang ketujuh ada Diana. Sebentar, untuk Diana minta doa supaya rumah aset di Palembang terjual, kemudian supaya Diana juga haus dan lapar akan firman Tuhan, supaya seperti dia masih kecil, seperti anak-anak itu, dia ingin seperti itu mengenal Tuhan dengan benar, kemudian supaya bisa tidur. Jadi ada 3 ya permintaan Diana. Kemudian yang tadi Pak Irawan tadi sudah ya, nomor 4 ya? Sudah.
Sudah ya. Terus kemudian setelah Diana ada lagi dari sebentar. Kita lihat dari Pak Hendra Wijaya. Shalom, mohon bantuan doa. Untuk kontrak kerjasama dengan supplier Jakarta berjalan dengan baik dan segera berjalan. Dalam kurung Bapak Willy dan Pak Yongki. Dan mohon dukungan doa. Kiranya pembeli ruko yang ada bisa serius dan cocok jadi membeli. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang ke-8 adalah dari Pak Hendra ya. Pak Hendra untuk kontrak kerjasama ya. Kontrak kerjasama dengan Pak Willy ya. Willy dengan Pak Yungki ya. Pak Yungki agar dapat terlaksana. Kemudian yang kedua adalah supaya rukonya ya, rukonya dapat segera terjual ya. Seperti itu. Oke, kemudian dilanjut lagi sudah ya, sudah kayaknya sudah ada 8. Ada lagi kah yang mau minta didoakan? Sudah? Tadi Bu Yunika apa ya? Jadi kayaknya oh iya, buat Siska Sansan ya sudah itu nomor 2 ya untuk Siska kita udah nanti doakan. Jadi yang pertama untuk Bu Eni, yang kedua untuk Siska, yang ketiga Bu Eva, untuk yang keempat Pak Irawan, yang kelima Bu Adriana, yang keenam Bu Alvina, yang ketujuh Diana, yang kedelapan Pak Hendra. Oke, Iya. silahkan. Oh, ada yang muncul. Bapak bayi itu minta doa juga rupanya. Yang ke-9, Eli. Aku juga mau bercerita ya. Oh, boleh, boleh, Ada boleh. waktu nggak? Ada. Oh iya. Masih 2 Kan jam. udah beberapa bulan ini kan saya minta dukungan doa untuk suami kan. Nah, semalam itu suami ngabarin kan untuk risetnya dia itu kan terus terang untuk mencari data tuh kan butuh data. Ternyata Tuhan tuh buka jalan juga sih buat Gatot untuk untuk proses S3-nya dia di sana. Karena untuk cari data itu untuk untuk bikin kuesioner dan beberapa data itu kan untuk riset itu kan harus ada support dana untuk meriset itu semua. Dengan kondisi kami finansialnya kami pas-pasan, puji Tuhan, Tuhan juga sedikit membuka jalan buat dia. Dosennya itu, profnya itu kasih sumbangan dana sih untuk proses risetnya dia. Cuman dia terkendala dengan data-data yang dia olah itu kan harus dalam 3 versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Mandarin. Nah, itu dia terkendala dengan ketiga bahasa itu untuk risetnya itu, penelitiannya dia tuh bisa diterima gitu. Dan dosennya dia bilang bersedia untuk bantu untuk sejumlah dana untuk proses risetnya dia. Tapi ya mudah-mudahan Agustus dia bisa selesaikan lah apa yang Profnya minta gitu. Tetap sih minta dukungan doanya sih gitu. Itu aja. Luar biasa. Ya. Ada Wan Stapa. Luar biasa. Ya. Terus sama yang hari ini aku juga diberkati juga sih sama apa yang hari ini Pak Edi hari ini khotbah ya gitu. Saya juga terpanggil juga karena yang setelah nikah, setelah tadinya mau nyusul sama suami terus nggak jadi, ya saya merasa kok nggak ada terobosan buat diri saya gitu. Ya sih pengen bangkit lagi sih gitu, pengen lagi kerja lagi, pengen lagi mulai usaha lagi gitu. Ya saya masih belum tahu sih Tuhan memberi saya hikmat untuk ngerjain apa gitu. Itu aja sih. Oke. Makasih ya Pak Edi hari ini khotbahnya. Terpanggil saya. Iya. Gituan ya. Makasih Pak.
Oke, Yuk, Udah. jadi kita berdoa untuk risetnya Gatot agar dapat selesai dan Gatot ya. untuk pekerjaan Eli ya. Tuhan mau tuntun kemana seperti itu. Oke, sekarang kita ada 9 orang, boleh silakan berbagi Pak. Ya, Pak Edi 1, 2, 3 saya yang sakit-sakit. Oke, Ya, ada lagi yang mau bantu doa? Silahkan, langsung buka mic. Silahkan. Bu Betsy. Oke, saya 5, 6, 7. Wah. Masih 45, nomor 4 belum Bu 45. Tanti. 45. Bu Tanti ya, 45. Itu masih ada 56. juga lagi orang. Bu Betsy 456 atau 45 aja Bu? 45 ada Bu Betsy. Bagi-bagi. 33 Bu. Kan 9 ya? Iya, ada 9. 33. Aku 789. Ibu Betsy, Bu Alvina juga ya. Hah? Bu Tanti yang Bu Alvina juga ya. Jadi yang kalau Berarti Bu Betsy 456 ya. Iya, 456. Oke. Betsy. Oke, nanti kita Pas ya 33 semua ya. Gitu, Iya. ini kompak ini. Ya kita berdoa, ayo. Kita Iya. sehati sepikir seperti firman Tuhan, kita sehati sepikir itu minta apa saja Tuhan kasih. Ya kita berdoa, ayo. Bapa di surga, kami datang sebagai anak-anak-Mu. Kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan El Shaddai, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Nisi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dulu sampai sekarang tetap sama untuk selama-lamanya. Kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti RRS hari ini. Kau berkati satu persatu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, tidak ada lagi langit, tembaga, dan tanah besi Tuhan. Di dalam nama Yesus, menyingkir semua, baik langit, tembaga, dan tanah besi, menyingkir semua di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini Tuhan, akan mengalami terobosan-terobosan finansial, terobosan kesehatan, terobosan kesembuhan. Semuanya mengalami Tuhan. Baik kerohaniannya juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang disentuh tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Seperti tertulis di dalam 1 Samuel 6 ayat 6-7 Tuhan. Dibuat berhasil dan beruntung. Kami percaya itu terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sekali Engkau beri. Dan hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan. Yang mengalami masih kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bu Eni Tuhan. Tuhan kami bersyukur kalau sampai sekarang Bu Eni sudah mulai siuman Tuhan. Sudah mulai berbicara. Tuhan Kau sempurnakan lagi Tuhan. Baik yang pecah pembuluh darah di batang otak. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa di surga. Engkau yang menciptakan Bu Eni Bapa. Engkau yang akan menyempurnakan lagi. Ya semuanya Tuhan. Pembuluh darah di batang otak. Muncul yang baru Tuhan. Diganti yang baru. Di dalam nama Yesus. Kembali sempurna Tuhan. Kami berdoa juga untuk pankreasnya Bu Eni ya Tuhan. Yang dimana gula darahnya Tuhan. Sampai 300. Kami berdoa dengan otoritas dan kuasa-Mu Bapa sebagai anak-anak Allah. Engkau punya kami, Kau beri kuasa dalam perkataan kami. Perkataan kami roh dan hidup. Tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 63 Tuhan. Perkataan kami roh dan hidup. Kami hidupkan kembali pankreasnya Bu Eni. Di dalam nama Yesus kami beri roh kehidupan dalam nama Yesus. Hai pankreasnya Bu Eni. Engkau pankreas yang cantik dan kuat. Hari ini juga engkau bisa mengeluarkan hormon insulin dengan baik, tidak resistensi. Di dalam nama Yesus, hormon insulin akan menghambat gula darah sehingga gula darah menjadi normal kembali. Oh, dalam nama Yesus, ya di bawah 150. Di dalam nama Yesus, turun kau gula darah sekarang. Di dalam nama Yesus kau harus nurut. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi untuk Bu Eni. Berkati juga yang merawat anak-anaknya. Berikan hikmat Tuhan. Berkati setiap anak-anaknya Tuhan.
Kau lindungi selalu Tuhan. Berkat melimpah keuangan Tuhan. Terobosan-terobosan finansial terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Jehovah Yireh untuk keluarga Bu Eni Tuhan. Engkau yang akan membayari semuanya Tuhan. Di rumah sakit apapun juga Engkau yang akan melunasi semuanya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk Siska. Terima kasih Tuhan. Siska sudah mulai enak Tuhan. Kami percaya Siska sehat. Omong kosong kalau sakit. Roh yang ada di dalam tubuhnya Siska adalah Roh Kudus. Roh yang memberi kekuatan. Tidak ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Tidak betah di dalam tubuhnya. Sakit penyakit itu menyingkir semuanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Ada terobosan kesembuhan. Engkau Jehovah Rafa untuk Siska Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Siska sudah sembuh. Hari ini dia mengalami kesembuhan. Baik suaminya juga Karti Tuhan. Jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Baik Karti juga sehat semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada autoimun. Omong kosong semuanya itu. Anak-anak Allah tidak akan pernah ada sakit penyakit. Semuanya omong kosong itu dalam nama Yesus. Kau sudah sembuhkan suaminya Siska juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan hari ini juga kami berdoa untuk Bu Eva. Bapak di surga, kalau Bu Eva masih tetap diinjak dengan vitamin dari surga, kami percaya tubuhnya bait Roh Kudus dan sehat terus Tuhan. Berkati Bu Eva juga Tuhan untuk membeli obatnya Tuhan. Engkau yang akan menjamin semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membayari semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Tuhan untuk Bu Eva untuk sembuh Tuhan. Untuk melayani bersama-sama dengan kami lagi. Terima kasih Bapakku di surga. Kesembuhan sudah terjadi hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. 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 Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhanku Allahku. Engkau Allah yang bersanjung, Engkau Allah yang berkuasa atas kami semua. Engkau Allah yang memberkati setiap umatnya, setiap anak-anaknya Tuhan. Engkau berfirman Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Engkau membawa kami di dalam kelimpahan. Engkau yang menyembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka Tuhan yang terbeban. Engkau melegakan mereka yang terbeban juga Tuhan. Engkau membuka hati yang tertutup bahkan. Engkau juga melembutkan hati yang keras Tuhan. Biar firman-Mu terus bicara pada kami semua setiap saat, setiap waktu. Dan kami semakin ini dengan Engkau, ngerti akan kehendak Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam siang hari ini juga kami ada sepakat doa di ruang Zoom ini bersama-sama Tuhan. Kami tahu bahwa Roh-Mu bekerja atas kami, bahwa berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Irawan Tuhan yang saat ini penjualan gudangnya belum terjadi. Kami percaya Tuhan Engkau akan membuka jalan dan semua yang mengikat untuk penjualan gudang itu kami lepaskan. Hambatan-hambatan apapun yang menjadi hambatan untuk penjualan gudang ini akan dilepaskan ya Tuhan. Engkau yang akan menuntun semuanya Tuhan. Engkau akan mendatangkan pembeli yang benar-benar untuk membelinya ya Tuhan. Engkau yang akan mengirimkannya semua orang-orang yang benar-benar Tuhan membeli Tuhan. Dan semua orang-orang yang mengikatnya untuk tidak terjualnya gudang ini kami lepaskan, kami tolak, kami singkirkan semua perkataan-perkataan putus, perkataan sihir untuk tempat ini. Diberkati Pak Irawan juga di dalam segala hal, di dalam firman-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Adriana ya Tuhan. Di dalam keberadaannya Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Di dalam keadaannya sekarang ini, Engkau berikan hikmat Tuhan untuk kesembuhan kakinya Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat juga untuk para medis, untuk pengobatan dan untuk kuasa-Mu juga Kau nyatakan lewat apapun ada mujizat, ada kesembuhan untuk Bu Adriana. Kuatkan hatinya, berikan hati yang selalu setia pada Engkau ya Tuhan. Bahwa segalanya dari Engkau lah.
bahwa segalanya lah Engkau yang akan menyembuhkan, yang akan memberkatinya juga. Juga kami berdoa untuk Bu Alvina, Tuhan, berkati Tuhan dalam keluarganya ini. Bila keluarga sudah kesatukan Tuhan di dalam suami istri kesatukan dalam keluarga ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan berotoritas untuk keluarga ini Tuhan. Ada pemulihan, segala pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Adakah saling mengasihi, saling mengampuni Tuhan. Roh-roh perpecahan, roh intimidasi semuanya menyingkir Tuhan. Roh pemecah semuanya menyingkir Tuhan. Dan roh-roh saling mencurigai Tuhan. Semuanya menyingkir semua Tuhan. Semuanya ada keterbukaan. Semuanya ada kesembuhan dalam hati Tuhan. Ada pemulihan mereka ya Tuhan. Engkau bawa mereka dalam satu kesatuan cinta kasih akan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang berbicara Tuhan, ada satu kesatuan di dalam rumah ini dan menjadi rumah doa sepanjang masa, puji-pujian syukur ada di tempat ini ya Tuhan. Hanya Engkau lah yang selalu dipuji, yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa kami semua ini. Kami serahkan, kami panjatkan di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh belajar, kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Pak Edi Tuhan, di mana kami harus tekun mengadakan sabat, yaitu untuk kami boleh terus mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Semakin intim, semakin melekat, semakin tahu isi hati-Mu yang mau kenyatakan bagi kami. Kami juga mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berkati Pak Edi Tuhan, agar berkat-berkat-Mu mengalir atas Pak Edi. Hikmat-Mu, firman-Mu terus Tuhan memperbaharui Pak Edi hari demi hari. Dan Pak Edi boleh terus Engkau pakai semakin luar biasa lagi Tuhan. Menjadi alat-Mu untuk boleh memenangkan banyak jiwa. Memerdekakan banyak jiwa. Dan membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Bapak, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah terus di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, Yesus Roh Kudus. Kami juga berdoa buat Ibu Diana. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan hati Ibu Diana Tuhan, yaitu untuk terus mengalami Engkau dalam kehidupannya. Tuhan, kami memohon, Bapa kami memohon kepadamu, agar Engkau mengaruniakan Ibu Diana Tuhan, roh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan wahyu mengalir dalam kehidupan Ibu Diana, terus membersihkan dia senantiasa Tuhan, dan membuat dia semakin mengenal Engkau, semakin punya kerinduan yang luar biasa. Keinginannya untuk membaca firman, keinginan untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih intim dengan Engkau. Mau bayar harga, dan juga mau semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang dia alami oleh Ibu Diana saat ini, akibat dia tidak bisa tidur Tuhan, kerinduannya untuk dia bisa tidur, itu karena ada hal-hal yang ada dalam pikirannya yang mengganggu di alam bawah sadarnya Tuhan. Sehingga semuanya pola berpikirnya aktif Tuhan. Sehingga dia tidak bisa menikmati waktu intim bersama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa sepakat untuk kami meminta Roh Kudus untuk mencuci bersih Ibu Diana. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Segala tubuh, roh tubuh, jiwa, nyawa, dan pikirannya. Engkau kuasai penuh Tuhan. Engkau ambil alih. Engkau pakukan setiap hal yang tidak berkenan dari Ibu Diana saat ini. Engkau tarik keluar dan pakukan pada kayu salibnya Tuhan. Agar Ibu Diana terbebas dari segala macam beban. Pemikiran-pemikiran yang
kekhawatiran-kekhawatiran yang menguasai dia semua terlepas dan Ibu Diana boleh mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan agar Engkau terus menyirami Ibu Diana dengan segala kebenaran firman-Mu. Bawa dia Tuhan, bawa kesadarannya juga untuk boleh semakin mendekat, melekat kepadamu, semakin bertumbuh, semakin dibersihkan, semakin diproses sehingga dia boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berakar dan bertumbuh serta berbuah yang lebat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduannya agar rumahnya di Palembang juga dapat terjual Tuhan. Engkau tahu Tuhan, biarlah Engkau juga kirimkan pembeli yang serius Tuhan agar rumah Ibu Diana di Palembang juga dapat terjual. Dan kami juga berdoa Tuhan bahwa setiap ikatan-ikatan atas rumah itu, bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak suka atau mengikat rumah itu, kami lepaskan. Dan kami juga berdoa dengan Ibu Diana agar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan Ibu Diana. Dan Ibu Diana dapat terus diproses Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa rumah Ibu Diana di Palembang sudah disediakan pembeli oleh Tuhan. Dan pembeli itu akan datang pada saat yang tepat, di mana Ibu Diana sudah mengerti maksud Tuhan. Dan setiap proses yang sudah dijalani dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Hendra Wijaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kontrak kerja dengan supplier yang ada di Jakarta, yaitu Bapak Willy dan Bapak Yongki, dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau taruh roh hikmat dan wahyu juga kepada Bapak Hendra Wijaya, agar Bapak Hendra Wijaya dapat memiliki kepekaan yang berasal dari Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan, dia tahu apa yang harus dia lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan juga tolong Pak Hendra agar dia juga dapat dijauhkan dari segala macam kerugian dan segala hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, sehingga proyek ini juga Tuhan, kontrak kerja dengan supplier dari Jakarta dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk ruko yang akan dia jual Tuhan, biarlah Tuhan Yesus juga menyediakan pembeli yang serius agar ruko ini juga dapat segera terjual. Dan ruko ini juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi pembeli yang akan Engkau sudah sediakan. Dan berkat ini boleh juga menjadi berkat bagi Pak Hendra Wijaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Eli Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa firman yang Kau sampaikan luar biasa membuat Ibu Eli semakin mengerti bahwa panggilan Tuhan di dalam dirinya semakin nyata Tuhan. Dan Ibu Eli juga saat ini menyerahkan Tuhan segala kerinduannya, segala masa depannya, semua di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Ibu Eli menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Untuk pekerjaannya di masa datang, untuk keluarganya di masa datang, untuk suaminya juga dalam pekerjaan yang akan dia capai nanti Tuhan. Dan juga untuk setiap pekerjaan yang sedang saat ini suaminya lakukan. Dalam studinya S3 ini Tuhan. Untuk dia boleh mengadakan riset, di mana riset ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menolong Ibu Eli dan Pak Gatot Tuhan. Menyediakan dananya dan menyelesaikan semua riset-risetnya. Agar semua dapat tercapai, terselesaikan dengan amat sangat baik, karena kami percaya anak-anak Tuhan dimanapun dia Engkau tempatkan akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, di mana Tuhan akan dimuliakan melalui setiap pekerjaan, setiap hasil yang anak-anak Tuhan kerjakan, dan itu boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Pak Gatot boleh menyelesaikan studi S3-nya dengan gilang gemilang, dan dia dapat pulang kembali berkumpul dengan Ibu Eli dan anaknya Tuhan, dan boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik Tuhan, sehingga keluarga ini boleh semakin Kau pakai untuk membawa Kristus di dalam seluruh kehidupannya, menjadi terang dan menjadi garam bagi sesamanya. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap peserta Zoom pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa agar mereka semua Tuhan boleh mendapatkan kebenaran
pembelajaran dari Tuhan. Dan setiap proses yang mereka terima, itu boleh membawa mereka ke dalam kedewasaan yang penuh, sesuai dengan standar yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Mereka menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kami berada di RRS ini Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh sama-sama saling mendukung, saling mendoakan. Kami sama-sama boleh semakin bertumbuh kepada kepengenalan Kristus yang benar. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami akan Kau pakai sebagai alat-Mu dimanapun kami ditempatkan, dimanapun Engkau akan buat kami Tuhan. Kami percaya kami dapat Engkau pakai menjadi alat-Mu yang efektif dan efisien. Terima kasih Bapak untuk RRS pada sore hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh mengalir kepada setiap kami, di mana membawa kami, keluarga kami semakin mengenal Tuhan, semakin intim, semakin memiliki jam-jam doa, semakin memiliki waktu teduh bersama-sama. Sehingga kami boleh merasakan Kristus di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Sorgawi, Engkau sudah mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan dan kami percaya. Kami bersehati, bersepakat untuk mengaminkan semua doa-doa yang kami sudah panjatkan ini. Dan kami percaya Engkau mulai bekerja dan Engkau yang menjamah semua yang sudah didoakan. Bahkan kami yang hadir, yang di RRS ini, baik yang mendengarkan rekaman, semuanya Tuhan, Engkau yang bekerja terhadap apa yang kami doakan. Kami percaya Engkau sudah mendengarkannya dan melakukannya. Saat ini kami kembali minta air yang hidup daripada Allah Bapa untuk mencuci, membasuh tubuh, jiwa, dan roh kami. Saat ini sampai bersih, tubuh, jiwa, dan roh kami disucikan, dikuduskan, ditahirkan, disegarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua beban-beban terlepas, semua ikatan-ikatan apapun terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami sehat sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kami semuanya di dalam perlindungan daripada Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, di dalam kendali daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai pikiran kami, hati kami, jiwa kami, roh kami, semuanya di dalam kendali daripada Roh Kudus. Kami memberi Engkau otoritas penuh ya Roh Kudus untuk menguasai hidup kami, memimpin hidup kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua roh-roh yang sudah dilepaskan, kami minta malaikat Allah bawa pergi ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Semuanya sampai bersih keluar daripada kami semuanya dan seluruh keluarga besar kami. Saat ini kami menerima sukacita, damai, sejahtera, kasih daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami mau terus bersama dengan Engkau sampai ketemu lagi di RRS minggu depan. Dan kami mau bersama dengan Engkau, membiarkan Engkau dan memberikan otoritas penuh untuk menguasai hidup kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat doanya. Terima kasih Pak Edi buat firman-Nya. Terima kasih Febo buat pujiannya. Makasih Bu Betsy yang sudah Makasih, berdoa, Pak Bu Edi. Tanti juga. Tuhan berkati Terima kasih ya. semuanya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Senin depan ya. Terima kasih Iya. semuanya Pak Edi Semuanya. dan Makasih. Ibu, terima kasih Ya. firmannya. Tuhan Semangat. berkati. Oke. Terima kasih. Selamat beraktivitas Semangat kembali. ya. Puji Tuhan. God bless you. Bless you. Oke, saya tutup ya. Dadah. Amin. Dadah.